Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel. Cerita dalam kesunyian. Kita yang barusan kita udah nonton ini ya, Pengabdi Setan kedua. Ya. Tadi kita nonton ya. Berikut ini tayangannya di sana ya vlognya. Halo sobat Jazz, kita sekarang sudah di bioskop ya. Iya. Boleh disut. Sekarang kita mau nonton Pengabdi Setan 2. Hari ini hari perdana ini ya. Rilisnya ya. Kita tonton seperti apa. Yang satunya itu kan kalau yang kita tahu itu benar-benar serem banget ya. Cukup serem ya. Ibaratnya dia kalau kalian pernah nonton tuh yang pertama itu kayak yang seorang hantu luar. Sosok ibunya ya. Iya, sosok ibu yang memegang lonceng. Dan ibaratnya benar-benar sadis ya. Matinya banyak. Jadi tujuan kita itu pengen review ya, untuk film ini nanti buat sobat Jazz gitu. Iya, juga betul. Nanti kita akan meminta pendapat pada penonton yang lain ya. Iya, untuk Iya, memberi bagaimana ratingnya filmnya gitu. Bisa kita coba. Nanti kita coba telusuri, kita tanya-tanya. Oke. Oke. Kita langsung nonton aja ya. Iya. Kakak, ini kakak udah nonton atau mau nonton? Udah. Oh, udah ya? Udah nonton. Tadi yang itu ya, kakak nonton apa ya? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Oh, berarti tadi bareng kita ya nontonnya ya? Oh iya. Tapi kakak sebelumnya pernah nonton yang Pengabdi Setan 1 gak? Udah. Udah ya? Menurut kakak apa nih? Pengabdi Setan 1 sama 2 gimana? Lebih serem kedua atau yang ke satu? Kalau saya secara pribadi lebih serem yang kedua ya. Iya, betul sih. Karena banyak jump scare-nya juga. Iya, betul. Terus pocongnya banyak banget. Pocongnya banyak banget ya, benar-benar. Pocong ya. Iya. Iya sih, kalau buat yang cerita horor yang bener-bener kayak yang banyak yang matinya sih kayak yang di Setan 2 ini ya, sama Setan 1 ini ya. Kan kalau yang lain-lain kan ibaratnya kalau boleh bilang ini kayak psikopatnya hantu. Iya sih benar. Cuman selain banyak pocongnya, yang kakak paling serem di bagian apa tadi, Kak? Yang sebelum tragedi tuh yang pas lagi di lift mati. Itu. Oh yang iya, anak yang kecil anaknya pada ngambilin iya. koin itu serem banget sih. Iya. Salah Iya, terus sampai tadi kok nggak salah ada yang nangis ya gara-gara anaknya mati. Oh yang belakang kalau nggak salah, tuh. belakang kita persis. Iya, makanya aku juga tadi wah, emang kasihan sih ya. Berarti kalau benar-benar terjadi tuh ya Allah, kasihan banget sih anak kecil itu. Apalagi kan temennya ngeliat temennya sendiri pada mati. Iya. Terus akhirnya teman yang satu itu mati juga tuh. Iya. Kasihan banget sih. Buatnya sekeluarga mati. Ya udah deh, makasih banyak ya Kak ya. Pokoknya ini lebih keren ya. Terus menurut Kakak nanti yang Pengabdi Setan ketiga menurut Kakak gimana? Soalnya ini kan menyangkut kayak negara-negara gitu, kayak lebih wah lagi sih ya. Negara apa tuh? Iya, soalnya kan kayak kan tadi di akhir tuh Kakak lihat tuh ada foto-foto Oh, pertemuan iya. negara-negara gitu ya. Iya. Menurut Kakak gimana? Apa mungkin nanti Pengabdi Setan ketiga mungkin bakal go internasional nih? Semoga ya, soalnya emang keren. ya. Semoga bisa debut di negara lain ya, Iya. karena kita tahu pasti ini sukses banget sih. Iya, mungkin nanti ya dari kan negara-negara itu mungkin lebih wah ya. Yang aku tangkap sih gitu ya, cuma nggak tahu ya nanti gimana. Iya. Ya udah, makasih banyak ya Kak. Iya. Kakak dengan Kak siapa Kak? Kak Divanda. Kak Divanda. Kakak Divinta. Tito. Oh ya, nanti ngapa ya kita masukin YouTube ya? Ya. YouTube kita sih ya masih kecil sih, cuma nanti kakak nonton aja. Sukses terus ya. Iya, YouTube kita namanya Jazz Kak. Jadi kalau akhir-akhir itu kita selalu bilang salam Jazz. Jadi kayak gini nih, jadi kakak boleh ngomong gitu kayak salam Jazz. Jazz. Kasih ya Kak. Ya. Mari Kak. Ya itulah tayangan yang tadi ya. Iya. Mungkin kita juga sedikit mereview sedikit ya. Iya. Mengandung spoiler juga ini ya. Iya betul. Langsung saja dulu yang pertama ya. Iya, yang pertama itu dimulai dari seorang wartawan ya, yang dibawa oleh polisi ke suatu tempat, dan wartawan ini di Pengabdi Setan pertama dia yang menyelamatkan pemeran utama di ini ya, di Pengabdi Setan pertama. Keluarga ibu ya. Iya, yang dari dia yang bawa dari rumah Pengabdi Setan itu ke apartemen. Ke rumah susun. Rumah susun ya, apartemen, rumah susun gitu.
Dan sekarang dia diperjelas dia sebagai wartawan ya. Gitu. Terus di dalam itu ada dia dibawa ke suatu tempat itu ada apa aja itu ya? Di tempat itu dilihat banyak ini ya. Pas ketemu sama temennya yang seorang polisi dan seorang temennya itu bilang ke si wartawan ini ada sesuatu yang mau ditunjukin. Iya, betul. Ternyata Isinya adalah mayat-mayat ya. Iya. Yang berkumpul di gedung. Iya. Jadi penuh semuanya itu. Dan dia bersujud gitu ya kalau nggak salah ya. Posisinya bersujud. Bersujud. Kayak menyembah gitu ya. Menyembah. Mengabdi. Jadi mereka tuh pada bingung ini kenapa bisa ada segini banyaknya gitu, apa mayat-mayatnya kenapa? Siapa apa ada yang mencuri atau apa? Dan ternyata mayat-mayat itu jalan sendiri. Sendiri. jadi Karena ada seolah-olah tapak-tapak. terpanggil. Iya. Soalnya ada tapak-tapak di ini ya di rumput-rumput Iya. gitu ya, Bekas kayak berjalan. tanah-tanah gitu. Iya, gitu. jejak-jejak mereka itu ada. Oke, kemudian Ya kemudian scene berikutnya itu bapaknya pulang selalu bawa kotak. Nah, itu iya. itu masih jadi misteri itu Kotak bagi misteriusnya. anak-anaknya ya. Iya, soalnya anak-anaknya tuh nggak tahu selama ini tuh bapaknya tuh kerja apa. Iya, kerja apa Dari yang scene Pengabdi Setan pertama tuh mereka nggak tahu bapaknya itu kerja apa. Gitu. setiap pulang dari luar selalu bawa kotak misterius ya. Iya, Dan selalu disimpan di lemari dan kuncinya bapaknya sendiri yang megang. Iya, betul. Iya, betul. Jadi kan anak-anaknya bertanya-tanya ini sebenarnya bapak gue tuh kerjanya apa sih? Iya. Terus itu seberharga apa sih itu kotak yang ada di tas itu? Gitu. Terus dimulai horor itu diawali dari ini ya, salah satu anak yang si bapak itu yang dia menemukan suatu kayak kuburan gitu ya di rumah susun tersebut ya. Dia Di situ sudah mulai horor, gali-gali ya. mulai gali-gali ya. Gitu sudah mulai horor, mulai dulu di situ. Terus lalu habis itu ini ya mulai muncul kejanggalan. Tragedi-tragedi ya. Dari awalnya si kakaknya itu kan si yang biasa anak kecilnya itu yang paling bontot. Ibaratnya dia habis cerita, ibaratnya apa sih si kakaknya ngasih tahu kalau dia si kecil ini dia lagi sibuk di belakang rumah susun terus tuh ya, bawa buat nemuin katanya kuburan batu nisan gitu. Iya, banyak kuburan. Nah habis itu si kakaknya itu langsung dia padahal mah itu benar ternyata tapi dia nganggapnya masih bohongan yang pas dia buang sampah tuh ya. Itu udah mulai keanehan setiap di lantai berapa ya kalau nggak salah itu di lantai salah satu lantai gitu ya. Jadi itu salah satu penghuni itu sederetan tuh aneh ya. Ada yang ketawa padahal ketawa nonton TV tapi TV-nya di sebelahnya ya, nggak ke arah TV-nya gitu ya, kayak gitu. Lalu ada yang dia mematung ke arah tembok, gitu. Itu udah mulai keanehan-anehan. Dan ada gitu. juga sepasang kakek nenek ya yang nggak jelas juga sih dia itu lagi ngapain gitu. Jadi kan sehingga buat si kakak tuh ngerasa takut gitu. Iya, Ini gitu. ada apa sih yang penghuni rusun ini? Iya, betul. Itu udah mulai muncul keanehan-keanehan gitu. Bahwa ternyata di sini nggak beres juga. Gitu. Lalu terjadilah kecelakaan lift. Iya, gitu. Iya. Jadi berawal dari ini ya. Emang kan awal itu liftnya emang nggak bisa muat banyak ya. Cuman 700 Kilo. 700 kilo tapi penuh mulu itu dan hampir beberapa kali hampir ini ya. Hampir ada masalah pokoknya Hampir ada masalah, macet hampir aja. putus mulu itu liftnya gitu. Sampai di mana lift itu langsung Ada tragedi di lift itu ya. Tapi berawal dari ibu-ibu yang recehannya jatuh ke dalam lift. sebelum masuk ya. Iya, sebelum masuk. Lagi antri. Dan habis itu lalu jadi pas lagi nyangkut, ya kan awal pasti kalau lift bermasalah nyangkut dulu ya. Iya. Tapi udah kebuka nih. Nah, kebetulan biasanya di situ ada anak-anak yang pada main congklak gitu. Main apa ya? Iya, main apa BT7 lah. Iya, Kalau BT7. sebutan BT7. BT7. Nah, dia ngeliat tuh anak-anak itu ke lift itu kan. Nah, karena anak-anak awal udah tahu itu ada recehan di situ dan bener ada recehan di situ. Banyak. Terus dia lihat liftnya belum turun, padahal udah kebuka. Langsung tuh pada rebutan. Diambil-ambilin koin-koinnya. Dan sedang lagi ngambil-ngambilin. Salah satu
Nah, itu Iya, salah satu tapi ada yang enggak ya. ada yang dia udah ngeliat di atas tuh udah kayak ada pergerakan suara-suara. Iya. Jadi dia sempat naik, udah duluan naik ke atas ya. Iya, untuk- jadi ini ada 4 orang ya. iya, anak gitu. itu. Dia udah ngajak teman-temannya juga ya untuk Keluar Ayo, gitu. ayo, naik, Sedangkan naik, tapi tiganya itu masih pada berebut Iya, uang masih receh itu. Dan gak lama langsung lah dari awalnya lift itu ngegantung langsung tiba-tiba jatuh. jatuh. Wah. Jadi langsung itu ini ya, Memakan banyak korban jiwa. anak-anak itu langsung ke arah temannya itu langsung darah langsung ke arah muka teman yang selamat ya. Iya. Kayak muncrat gitu ya, serem banget sih. Gitu. Dan selain yang anak-anak yang 3 itu kegencet di dalam lift itu otomatis juga pada ini ya. Pada banyak makan korban, tapi ada satu yang selamat. Ya, yaitu bapaknya yang selalu pulang bawa koper Iya. yang tahta apa itu isinya. Jadi di hari itu banyak mayat ya di Iya. rumah susun itu ya dalam sehari gitu ya. Hmm. Jadi kalian bisa bayangin korban meninggal sehari puluhan, boleh bilang di puluhan ya. Puluhan boleh. Puluhan di satu rumah Susun. susun. Kalian bisa bayangin. Jadi gitu. setiap lantai itu ada aja Menggelar tahlilan. Tahlilan gitu. Nah, itu udah dari situ aja udah serem banget ya. Apalagi dikasih lihat orang matinya itu. Iya. Dari berarti dia dari dikafaninnya, Proses pengafaninnya. terus mukanya hancur. Iya. Wah, itu parah banget, itu dari situ udah serem banget ya. Iya betul. Terus habis itu dari situ lagi kan ini ya. Dan lalu waktu malamnya itu ada salah satu anak ibu disuruh Pak Ustadz buat ngecek ya keadaan. Iya, ngecek keadaan benar-benar. Ngecek keadaan apakah ini ada yang bocor karena kan itu hujan ya. Iya. Dan karena yang di rusun itu nggak keluarga besar yang tinggal gitu. Iya. Paling ada cuma 1 orang, Iya. sepasang. Sepasang. Paling keluarga kecil ya, bapak ibu anak gitu. Jadi nggak banyak orang. Iya. Jadi Jadi tugas si anak itu si anak itu kan buat ngecekin kan itu kebetulan karena rusunnya itu dekat ini ya, apa sih namanya? laut, Laut. Hmm. Deket laut. Jadi buat ngecek itu kebetulan lagi hujan, badai buat ngecek karena ada beberapa keluarga ya di rusun itu ya. Di rusun itu ada yang meninggal semuanya. Iya. Gitu. Jadi ada suami istri yang meninggal di dalam lift itu kan. Jadi otomatis di dalam satu rusun itu isinya mayat mereka berdua semua gitu. Iya, dan nggak ada keluarga yang jagain, nggak ada yang ngajiin juga. Malah ada yang sedih yang Yang lagi ini hamil ya. yang lagi hamil aduh itu 8 meninggal. bulan, yang 5 bulan sebelumnya suaminya dulu yang meninggal karena kecelakaan. Itu sedih banget itu. Iya, si anak ini namanya siapa ya? Joni ya, kalau nggak salah ya. Iya, si anaknya. Nah, Pokoknya salah satu anak ibu lah ya. iya. Jadi dia awalnya yang ngecek barang Pak Ustadz ya, ngecek yang ibaratnya rusun-rusun yang mayatnya itu yang nggak ada yang nungguin, tapi jadi sendiri ya. Iya. Orang dari awal sama Ustadznya udah serem ya. Iya. Pak Ustadznya katanya sakit pinggang. Iya, jadi dikasih Jadi- pilihan Ah, mau center apa. Korek api. korek api. Untuk penerangannya. Tapi iya. si anak ibu milih Korek api. keren sih gue ya. Iya, korek api. Nah, di situ tuh udah mulai serem sih ya. Iya. Soalnya Sendiri ngecek loh. ngecek, bayangin ngecek begitu di ibaratnya 2 mayat gitu kan, atau 1 mayat Cukup ngelewatin. horor ya? Apalagi yang 2 mayat itu ya, yang suami istri ya. Suami istri atau kakek nenek ya. Kakek Kakek nenek. Kakek nenek itu dan itu keadaannya di rusunnya dia itu bocor. Iya. Jadi kan mau nggak mau dia harus Memindahkan, Geser. menggeser ya. Menggeser si kakek nenek ini ya kan ya. di situ Yang udah berbentuk menegangkan sekali. pocong gitu ya. Terus juga dari situ juga udah ditunjukin kalau tiba-tiba si kakek ini tiba-tiba nengok ke arah Mereka dia ke dia pas lagi lampunya mati kan. Iya. Apa lilinnya lilinnya mati. korek apinya itu ya. Iya. Wah, itu udah serem banget tuh. Terus langsung ini yang salah satu anak ibunya itu ketemu sama kayak preman lah ibaratnya. Disuruh ngambil sesuatu yang remeh sebenarnya. Ngambil garpu emaknya. Iya. Tapi di kayak gedung sebelahnya gitu ya. Iya. Jadi di rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya, rumah susun sebelahnya ada bolongan gitu. Jadi tetangganya ini iseng, sobat Jess. Dia ngebolongin tuh iseng. Jadi si Joni ini dia disuruh-suruh mulu nih kelar abis ngecek
yang rumah penghuni susun yang nggak ada penjaganya, habis itu disuruh lagi nih. Disuruh lagi dia sama si preman. Ngambil apa sih itu bis? Dia ngambil garpu doang. Iya. Garpu kesayangan emaknya gitu. Kalau kita kan biasanya kehilangan Tupperware emak marah. Iya. Nah, kalau ini garpu. Ini kita harus jelasin dulu ya. Kebetulan pas lagi banyak mayat itu tiba-tiba kenapa pakai lilin pakai apa itu kadang lagi tiba-tiba mati Mati lampu. lampu. Soalnya karena dia banjir di bawahnya ya rumah susun ya, jadi otomatis tiba-tiba mati lampu ya Iya. di situ. Jadi hujan badai dan sampai banjir, benar udah banjir banget di basement berarti bagian bawah itu udah penuh air. Iya. Dan airnya itu kenapa pada nggak berani turun keluar karena sudah dialirin listrik. Jadi otomatis kalau mereka nekat untuk keluar dari rusun itu ya kesetrum. Iya, betul. Jadi mau nggak mau mereka terjebak di situ. Iya. Dan tadi si John itu kan ngambil garpu ya, dan di situ banyak mulai ini ya menemukan hal-hal dari foto-foto album awal rusun itu gimana gitu ya. Sampai menemukan Iya. ini ya album ibunya dan ada yang foto si ketua yang setan itu ya, Venom namanya ya. Rominem apa Rominom. Dan juga ada foto ibunya sama kumpulan banyak orang gitu ya. Iya. Iya, gitu. Nah, di situ udah ibaratnya si anak ini mulai kan Kayak awalnya kakaknya yang sudah mulai aneh. Nah, si yang adiknya ini udah mulai aneh juga, ibaratnya mungkin mulai masuk ke cerita yang awal si setan pertama itu gitu. ibaratnya dia udah dapet nih kata kunci. Iya. Teka-teki ini ada apa Teka-tekinya. nih sebenarnya. Betul. Terus dari situ ada lagi kayak misalnya si kakaknya pas mati lampu, ternyata karena dia penasaran juga dia ngambil koper si bapaknya ya akhirnya. Akhirnya terus setelah Iya. Sebelum ngambil kopernya itu dia nemu adiknya yang lama hilang tuh. Adik yang di bangku. Yang di pengabdi Oh, setan iya, satu. iya, iya. Tiba-tiba dia nggak bisa ngomong, bisu, pakai bahasa isyarat doang. Ketemu dari situ baru dia akhirnya ngambil koper bapaknya. Iya. Yang lagi tidur bapaknya. Diambil lah, Berhasil tuh dibawa. berhasil dibawa, pas dibuka isinya. kalian penasaran apa? Silakan nonton pengabdi Iya. setan kedua. Betul. Isi koper misterius itu ya. Iya. Iya. Yang selama ini jadi pertanyaan anak-anaknya semua. Iya. Apa sih itu isinya? Nah, apa kita bocor? Iya. Dan Pokoknya pas dibuka mereka kebauan. kebawaan, jadi itu apa ya? Dan banyak sekali itu. Iya. Akhirnya ketahuan lah pekerjaan bapaknya ya selama. Iya, selama ini. Dan tadinya dia itu anaknya jadi mencurigai bapaknya ya. Iya. Jadi saking takutnya sama bapaknya gitu ya. Nah, tapi ternyata bapaknya walaupun emang jahat karena dia yang awal memulai pengabdian setan itu, tapi ternyata dia ya tetap ingin nyelamatin anak-anaknya itu gitu. Dan yang jahat ternyata yang adiknya yang baru ketemu. Iya, adiknya yang baru ketemu. Itu tuh yang ternyata yang jahat ya. Si Rini dan keluarganya diajak untuk jadi pengikutnya. Iya, gitu. Dan Ritual lah, kira ritual. ritual. Tapi si Rini ini sadar akhirnya. Sempat dimasukin sesuatu Sempat ya. dimasukin sesuatu ya. Masukin kayak semacam daun. Daun-daun. Daun-daun. Tapi kira dia syukurnya si Rini itu bisa melawan di alam bawah sadarnya, dia itu bisa ngelawan gitu. Dia bilang harus bangun dia. Iya, Berarti dia betul. harus ngelawan itu. Akhirnya dimuntahin lagi ya daun. kemudian lagi dan dia sadar lagi ya. Dan tapi dia sudah melihat bapaknya sudah dibunuh ya. Dibunuh oleh si pengabdi setan itu. Tapi untungnya pas adiknya mau dibunuh juga, datanglah si wartawan itu Si penyelamat. menyelamatkan lagi. Walaupun telat. Telat lagi, dia selalu bilang Iya. maaf saya datang lagi, maaf saya Selalu datang Selalu telat. datang. selalu datang telat. Iya. Karena di awal dia emang dari awal mau ke sana ya, tapi karena hujan aksesnya Dan jalanan banjir banjir, jadi nggak ada yang mau. Semua taksi, semuanya bis nggak ada yang mau ke situ kan. Iya, padahal dia udah bilang saya demi menyelamatkan nyawa di sana. Iya. Tapi taksi itu malah ngeledek balik. Saya juga demi nyelamatin saya mas, biar anak Anak istri. istri saya tetap bisa makan gitu. Pokoknya di situ ada lucu-lucunya ya. Iya, ada
dari yang komedinya. dari dia yang ngecek rumah rusun yang udah meninggal yang nggak ada jaganya itu udah ada lucu-lucunya di situ karena ketakutan ya kan ya. Itu akhirnya diselamatinnya dia bawa perahu karet ya. Iya, bawa perahu karet. Karena udah banjir banget. Karena kan mengandung listrik juga jadi bawa karet gitu. Bawa perahu karet ya. Jadi kayak ibaratnya rumah rusun yang udah terkeliling laut ya jatuhnya tuh ya. Serem sih itu. Ya jadi akhirnya sih kayak gitu ya. Cuman intinya itu banyak banget jump scare-nya ya. Kita sampai bener-bener kita biasa yang ngasih jump scare ke kalian, tapi ini kita yang kena jump scare sekarang. Seru sih filmnya ya. Iya, pokoknya nggak dikasih jeda buat kita nafas ya. Ada terus. Ini kita kan cuma cerita sebagian, kalian pasti wah. Jadi horor banget. kerjaan Bapak itu apa? Gimana ya? Kasih tahu nggak? Kasih tahu ya. Jadi bapaknya itu Di tahun itu ya, di tahun itu dia adalah seorang awalnya polisi ya. ya, Cuman karena Ditugaskan khusus. iya ditugaskan khusus. Jadi yang dulu terkenal tuh yang Petrus ya. Kalian tahu itu Petrus apa yang ngebunuh yang ada bertato gitu ya. Gitu di bagian itu. Dan di saat itulah bapaknya mulai mengabdi setan. karena ya tujuannya sebenarnya kata dia buat Untuk- menjaga anak-anaknya. Iya, untuk pertama terus biar istrinya terkenal. Nah, disitulah mulai itu. Jadi udah terkuak ibaratnya. Kenapa dia mengabdi setan? Kan yang dari yang pertama itu belum terkuak. Hanya ibaratnya teror-teror ya. Gitu sampai adanya diculik, yang paling kecil tuh diculik. Dan sekarang tiba-tiba kedua ini ketemu. Gak sengaja gitu. Itu awalnya. Pokoknya serem banget, kalian harus nonton itu. Wajib banget itu. Pokoknya ini serem banget. Pokoknya dari yang mati lampu, kalian bisa bayangin lagi banyak mayat di satu rusun itu. Terus mati lampu, terus harus nyamperin satu-satu rusun yang nggak ada penjaga yang mayat-mayat itu. Buat ngecek ibaratnya kan mati lampu ya, apa jendela masih buka atau yang bocor, terus ngegeser mayatnya. Dan itu benar-benar ditampakin ya. Tampang mayat kayak beneran mayat ya. Pokoknya serem banget sih. Kayak itu sih ya ceritanya ya. Di akhirnya juga si wartawan bilang ya, nanti kita akan ceritakan selengkapnya gitu. Iya. Nah, itu mungkin ada yang ketiganya ya, Iya, film ketiganya. Soalnya di situ masih ngegantung sebenarnya. Iya, masih ngegantung. Di situ baru terkuak bahwa Sedikit doang ya. awal cerita kenapa bapaknya jadi pengabdi setan ya. Belum ke mana-mana, soal di yang pas anaknya itu ketemu foto-foto album itu kayak ada pertemuan antara negara gitu. Bayangin di situ ada foto-foto ya kayak kalian tahu presiden-presiden di tahun segitulah. 190-an gitu. Jadi ini kayaknya sih di pengabdi setan ketiga ini kayaknya mungkin bakal go internasional. Soalnya dia ngebahas ini ya, pertemuan antara negara gitu ya. Jadi rusun ini tuh awalnya dibangun pas pertemuan negara-negara itu, malah mereka ke si rusun itu. Nah itu mungkin masih jadi pertanyaan, makanya di terakhir tuh si wartawan itu nanti saya jelaskan ya pas sambil naik apa itu, naik perahu karet gitu. Udahlah tamat di situ. Gitu sih. Jadi paling itu aja yang bisa kita ini ya review dan ceritakan dari yang tadi kita udah tonton ya. Jadi buat kalian pokoknya Wajib nonton. wah wajib nonton. Filmnya bagus nih. Terus buat Tapi nilai untuk nilai kira-kira berapa nih? Adi berapa nih? aku belakangan dulu deh. Kalau dari saya sih mungkin 8,5 ya. Wow, mantap. Iya. Kalau saya 80 lah. 80. Kalau aku 10. Soalnya ini ibaratnya kayak psikopat. Kalian bisa nonton itu. Dari awal aja sudah kayak psikopat ya. Jadi Banyak ini darah-darah gitu ya. darah-darah banyak yang ibaratnya yang matinya nggak nanggung-nanggung gitu. Dan dikasih lihat matinya itu, terus dikasih muka hancurnya. Itu benar-benar kayak psikopat. Jadi psikopat horor ini ya. Jadi setan yang psikopat kok gue bilang. Gitu, pokoknya seru lah ya. Berarti sekian aja ya.
cerita misteri kita hari ini dari review tadi kita nonton di hari pertama rilis senasional Pengabdi Setan 2 ya. Iya. Gitu. Terus kalian jangan lupa di subscribe, Di like. komen, terus nyalakan lonceng dan share sebanyak-banyaknya ya. Terus buat kalian yang ingin kirim cerita misterinya, oke jangan lupa di deskripsi di bawah sini. Bisa melalui Instagram kita. Iya. Kalau panjang kita Arahin ke email Arahin ke atau email. lewat komentar juga boleh ya. Mm. Oke, sekian. Terima kasih. Salam Jazz.